pada pertemuan kita Jumat yang lalu. Kesimpulannya antara lain adalah ada 5 sifat orang-orang mukmin. Dan kelima sifat itu bertolak belakang dengan sifat orang-orang kafir dan orang munafik. Di dalam menerima petunjuk Al-Quran, kan manusia dapat dibagi 3 kelompok. Mukmin, kafir, munafik. Nah, ditutup dengan ayat kelima. Ayat kelima itu pelajaran kita kini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Diterjemahkan oleh para penterjemah ke dalam Quran terjemahan seperti yang ada di muka-muka, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tidak lebih tidak kurang itu terjemahan. Kata-kata ulaika isyarat, kata tunjuk. Yang ditunjuk dalam kata-kata itu adalah yang datang mereka yang disifati seperti itu. Itu alladzina yu'minuna bil ghaibi sampai ayat seterusnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka itu ala hudan mir rabbihim, ala hudan, berada di atas petunjuk daripada Rabb mereka. Kata para ulama, salah satunya Asy-Syaukani, kata-kata ala itu menunjukkan mereka telah berada di atas. Seakan-akan orang yang mengendarai kendaraan nyola berada di atas kendaraan itu. Mantap di atas kendaraan itu posisinya, sehingga tidak goyang, tidak goyang. Ala hudam. Jadi mereka lah yang berada di atas tuntunan petunjuk daripada Tuhan mereka. Selama mereka berada atas petunjuk itu, selamat mereka, aman mereka. Jadi selama mereka beriman, selama mereka berpegang teguh dengan Alkitab yang diturunkan, mereka tetap berada di atas kebenaran. Dan mereka itu orang-orang yang muflihun. Muflihun siko diterjemahkan orang yang beruntung. Bermula muflihun itu falah, falah itu syak. Syak itu terbelah. Terbelah. Petani itu namanya falah. Orang ke sawah, falah. Karena membalah tanah. Buka tanah. Nah, keberuntungan, kemenangan, keberhasilan mendapat sesuatu yang diperjuangkan, itu dah falah. Jadi tidak dapat begitu saja. Kalau dapat begitu saja, keberuntungan. Iko dia usahakan. Sebagaimana petani mengerahkan kemampuannya untuk mendapatkan hasil panen yang bagus. Dimulai dengan membelah tanah. Maka orang kalau ingin mendapat keberhasilan, keberuntungan, kemenangan,
ini harus berusaha. Kalaulah berusaha sungguh-sungguh, baru yang mendapat al-falah, kemenangan, keberuntungan. Nah, mereka yang mendapat kemenangan risiko adalah itu orang-orang yang beriman kepadanya gaib. Satu, mendirikan salat. Dua, menunaikan infak atau zakat. Tiga, beriman kepada apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, itu kitab-kitab, dan kepada akhirat mereka yakin. Mereka orang yang mendapat muflihun. Itu muflihun. Salah satunya tuh qad aflaha. Itu penekanan, kan aflah, sungguh menang, sungguh beruntung. Al-mu'minun, orang-orang beriman itu. Yang keberuntung orang yang beriman, karena mereka beri qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, dan seterusnya kabar. Mirip. Itu kira-kira menutup kelompok pertama. Kan, kelompok pertama. Kemudian masuk kepada kelompok kedua. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Kata para ulama tafsir, itu namanya tasliyah. Anan tasliyah sebagai bujukan sekaligus sebagai penenang hati Nabi dalam menyampaikan risalah, menyuruh manusia kepada Allah. Karena tidak semuanya kamu mendengar, tidak semua kamu mengikut. Kalau Nabi saja dakwah beliau tidak semuanya mendengar, menyimak, mendengar kamu. Jangan melebihi Nabi lah. Memaksa orang untuk kamu mengikut. Dan sepanjang zaman sampai berakhir dibagi tiga terus orang. Menerima, menolak, baina-baina. Kama condong ingin. Kama kuai angin, gitu. Munafik. Itu ada terus. Kalau kau beriman orang sadualanya, lalamu beriman. Kalau Allah menghendaki, tapi Allah tidak menghendaki semua manusia beriman. Diciptakan neraka itu isyarat ada yang tidak beriman. Nah, kepada Nabi kau, jangan beliau sampai bersedih hati, berduka lantaran penolakan penentang tokoh-tokoh tertentu. Aku ayat innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Kafir itu kafarah itu menutup. Juga bisa mengingkari. Nama kafir dalam istilah adalah orang yang mendustakan Allah dan mendustakan, tidak percaya kepada apa-apa yang dibawa oleh para rasul, baik secara keseluruhan ataupun sebagian. Jadi orang yang mendustakan, orang yang tidak percaya kepada Allah, kepada kitab, kepada rasul, dan kepada apa yang mereka serukan, baik keseluruhan yang didustakannya atau sebagian, kafir.
dikatakan kafir karena dia ingkar. Dia menutup hatinya menerima kebenaran. Kafara. Petani itu namanya kan kufar. Jadi ketika petani lah membalah, melobang-lobang, lalu dimasuk kanyo, dimasuk jaguang, kacang, alai, nak masuk ke tanah, padi nak berlubang tu lah. Peko di menutup biji itu kafarat. Sehingga petani itu orang kepia secara bahasa. A'jabal kuffara nabatu, menakjubkan, mempesonakan petani pertumbuhan tanam-tanam. Kufar petani kenapa? Kerana menutup hijau. Kalau menutup namburuk, gafara. Nanti istighfarnya. Ini kalau istighfar, gafara meminta kepada Allah menutup dosa kita. Kalau kafara menutup lencak. Orang kafir itu dikecilkan kafir karena menutup hatinya untuk menerima kebenaran. Hatinya serancak Allah, saya lo ancak fitrah, hadi tutupnya untuk kebenaran. Menutup macam-macam, ada kesombongan, ada kekuasaan, ada kekayaan, macam-macam dijadikannya alat untuk. Innal ladzina kafaru. Dia cek kafaru. Termasuk ingkar nikmat, ya kufur nikmat. Kufur nikmat, kafir dia. Tapi kafir bukan berarti keluar Islam. Dia menutupi nikmat Allah. Tidak ada berseki gini. Nak sapakan gua, nak mendapat gua. Dia menutup berseki. Rumahnya lain. Bajunya selamari, pitinya banyak. Tentunya kufur nikmat, tidak ada syukurin, ada yang ingkarin. Wanita itu banyak yang kafir. Yakfurna. Kata Rasulullah, ra'aitun nar wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku lihat neraka kebanyakan isinya wanita. Qila lahu. Ada yang berkata, bima ya Rasulullah, bamantu Rasulullah. Yakfur, mereka kafir. Kata sahabat, yakfurna billah, kafir kepada Allah Rasulullah. Indah. Itu yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur kepada kebaikan suaminya. Kufur mengingkari, menutupi kebaikan suaminya selama itu. Sejak gadi diambil oleh suaminya. Kini kalau pengalaman suaminya tangga tu salah suaminya cik habis dia sadolanya. Itu kufurnya. Pun Nabi ngecek aku nak mula. Yang bangi-bangi lebih ke kufur. Yakfurna ashir wal ihsan. Mereka mengkufuri suaminya. Menutupi kebaikan-kebaikan suaminya selama itu. Perlindungan, penjagaan, perhatian, bawa ku hampir suaminya selama itu menutupi dan perlu ditutupi. Kini dia ingkarinya. Perempuan tak iko, bukan perempuan ni sih kok, perempuan tak iko. Tidak lah kembali, nak akhir. Yakfurnal ashir, kufur namanya. Jadi makanya Al-Quran itu tidak boleh dipahami sekedar terjemah begitu, tanpa kita harus merujuk kepada bahasanya, istilahnya dan tafsirannya. Tidak boleh lah kita rujuk letterliknya saja. Banyak orang tafsir. Jadi sesungguhnya orang-orang kafir, kafir siko mengingkari, mendustakan
tidak mempercayai Allah, Rasulnya, kitabnya. Orang kafir kah? Sawaun, sama saja. Orang terima sama saja kan? Ayat pada ayat 6 ya. Sama saja bagi mereka, sawaun, istiwa sama saja. Itu nan sawa. Sawaun itu umum. Yuradu bi, tapi yang dimaksud khusus. Nah, seketik mau gambaran. Orang kafir itu umum. Siasan dan engkar, tidak percaya, menolak keimanan, kebenaran. Kafir umum. Tapi yang dimaksud siko khusus. Khusus. Karena tidak semua orang kafir tidak beriman dan tidak mau beriman. Tetapi yang maksud siko orang-orang kafir tertentu. Lebih khusus lagi, sebagaimana yang dijelaskan dan disampaikan Allah kepada Nabi SAW, seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Uqbah, Al-As, An-Nadar dan lain-lain. Kafir itu. Bisa datang kok. Orang kafir itu include sarau kafir. Masuk. Tapi yang dituju oleh ayat itu bukan semua orang kafir. Dibaca kafir, tapi maksud orang kafir khusus. Orang kafir tertentu. Nalah tatulih, nalah ditetapkan Allah, tidak beriman. Sama saja. Sama saja. Itunya. Orang kafir tertentu, orang-orang tertentu yang kafir. Sebab semua orang, banyak orang kafir masuk Islam. Ketika dijalihkan, ketika terang, masuk Islam. Bahkan setelah berdebat panjang lebar, nah akunya mengakui Islam. Itu. Bisa tertengok? Maka disampaikanlah kepada Nabi. Orang kafir tertentu itu ya Muhammad kira-kira begitu. Itu sama saja bagi mereka. Janganlah engkau terlalu bersedih, berkecil hati, berhibah hati terhadap penolakan kebanggaan mereka. Lebih-lebih kepada karib kerabat engkau yang terdekat. Kenapa? Ada di antara mereka itu yang sawaun. Sawaun, sama saja. Engkau beri peringatan atau tidak diberi peringatan. Anzar, inzar. Anan inzar, anan anzar. Inzar itu kan menyampaikan sesuatu. Diiringi dengan ancaman. Diiringi dengan kalau kalian tidak begini, ini akibat, ini risiko. Namanya inzar. Berbeda dengan i'lam. Kalau i'lam hanya sekadar bagi tahu, bagi pengumuman. Tapi kalau inzar diberitahu, kemudian dijalihkan akibatnya begini, akibatnya begini, akibatnya begini. Kalau kalian tidak begitu, namanya inzar. Nabi itu munzir, nazir. Nazir pemberi peringatan, munzir yang memberikan peringatan, hampir sama. Basyirau wa nadhir. Mubasyirin wa munzirin, pemberi kabar gembira dan kabar pertakut, ancaman. Itu dia. Nah, sama saja. Nah, itu harus. Kalau memang Allah menyatakan ke Nabi SAW bahwa ada orang-orang tertentu diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, dia kakapi aja, panik-panik bagi peringatan. Di mana di Lauh Mahfuz lah tertulis orangnya.
bagaimanapun berkuampehnya kita, tahu berkuampeh? Menyampaikan dengan segala macam cara dan kiat, tidak, nulah ditutup. Khatam Allah. Lalu kalau begitu, kenapa Nabi tetap disuruh oleh Allah menyampaikan peringatan? Kalau memang ada orang nalah tidak akan menerima, kan panik-panik saya, kan buang-buang tenaga. Ini dakwah Rasul itu ditujukan kepada semua orang tanpa kecuali. Di mana manusia termasuk Rasul tidak tahu siapa yang akan menerima dakwahnya, siapa yang akan menolak. Sebenarnya guna itu. Kita ulang. Rasul itu ditugaskan oleh semua Rasul, ditugaskan oleh Allah untuk menyeru, mengajak, memanggil mereka beribadah kepada Allah, dakwah ilallah, kepada Allah, beribadah kepada Allah, mentaati Allah, meninggalkan segala macam bentuk pengingkaran, penentangan dan penyimbahan umum. Dan Allah tidak beritahu siapa di antara mereka ko yang akan menyangkut, yang akan menyangu, yang akan menerima. Nan kabar iman, tidak tahu. Dan tidak diberitahu. Tapi ada di antara mereka itu yang menolak, tidak menerima. Yang menolak, yang tidak menerima akulah mereka-mereka yang dikatakan sawaun. Ya, kenapa Allah tetap perintah Nabi? Nabi tidak tahu siapa yang menolak, siapa yang menerima. Karena beliau tugas untuk menyeru semua makhluk, semua manusia diseru. Akhirnya beliau dijelaskan ada di antara mereka kau yang nanti yang sawaun. Nah, jangan kecewa. Jangan bersedih hati. Fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asbah. Janganlah engkau sampai ingin membinasakan diri, membunuh dirimu karena lantaran sedih hati mereka tidak beriman. Karib kerabat Nabi, orang kampung Nabi, orang dekat Nabi tidak beriman, janganlah sampai membuatmu putus asa, beribah hati. Karena di antara mereka ada yang sudah khatam Allah. Nah, baru khatam Allah ala qulubihim. Anan khatama itu menutup. Khatama menutup. Nah, kok khatama apa? Menutup gali atau bejana, khatama. Khatam menutup. Memasukkan buku amo alamari dalam buku arah. Lalu mau kunci khatamat. Maksudnya kunci dan saya buka lah kunci khatama, khatmu, khatm, khatamim, khatmu. Titik. Bejana kak khatmu, khatmu atau yang lain. Dipakai itu untuk khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup, mengunci mati, tutup. Jadi lagi beri ditutup. Kemudian dikasih lak. Iya, lak segel. Dikasih lak segel. Tidak bisa buka. Tidak bisa buka.
buku, kitab memasukkan ke lemari, kunci bisa buka. Sehingga tidak tahu orang isinya. Bisa dibuka. Ada hati manusia yang sudah ditutup oleh Allah. Kenapa mereka kosawaun? Sama saja. Ya, hati tutup oleh Allah. Lalu kenapa mereka masih didakwahi? Kita tidak tahu siapa yang Allah tutup hatinya. Tugas, fadzakir, inama anta madzakir. Tugas awak itunya. Kau syekh wak kau lagi tahu syekh kau orang nak salat kembali tadi? Tidak, menjadi tugas wak. Azan bila perlu pakai petunang azan tu. Tahu wak tak siapa nak salat kembali. Tugas. Tukang pancian jadi carinya benda. Cari pe duduk agak lama. Ibawa no kopi agak saumo. Ibalinya samsu yang ngaram merah. Carinya pape nak cancak. Nan jalan je mangga. Lagi tahunya nang kemenang kau. Nah, tapi di sisi Allah lah tak tulis sia ikan yang kadapek dia. Baraga ada ikan kadapeknya, barala banyak ikan. Di sisi Allah lah ada. Allah kan tahu. Allah tu ilmunya qadim. Ya tahu. Cuma tidak diberitahu. Kenapa tidak diberitahu? Ya supaya engkau terus berdakwah. Dan supaya jangan menjadi hujah nanti di akhirat. Ya kami tidak ada dapat peringatan. Tidak ada orang mendakwah, tidak ada orang mengaji, tidak ada orang taklim. Mengalir kecak kami ke surau sampai azamin tidak ada orang. Ini tidak ke surau juga. Hujan tak hujan hari, ini tidak ke surau je. Azan tak azan orang, tidak ke surau je. Cuma menjadi hujah ni no. Orang tak azan kan? Entah apa dia. Hari hujan, mujur hari hujan. Tapi alasannya nak kepi je dah. Tapi kalau lah azan, beliau sehwak tu, nak azan beliau. Tidak ada hujah lah. Orang kan azan. Mi kan dipakai turi anggu. Datang. Kira begitu. Bisa tertengkok? Khatam Allah namanya. Adalah orang-orang yang telah Allah khatam. Allah paling tahu siapa yang patut, siapa yang wajar untuk dikhatam. Dikunci mati hatinya yang sawaun. Bersyukur sabana bersyukur awak antah sia-sia. Antah sia-sia awak ko. Terbuka hati kita menerima kebenaran. Bakari indak ya Nabi wa sekampuan indak, sezaman indak, bersobok indak, bahasa Nabi pun tak dapat. Paling-paling dapat doa min ila anala fi rubaka lamba dapat. Kan ada nampak sia suara Arab nak. Ide Nabi bahasa Arab Nabi yo dapat suara. Ada. Yang petunjuk itu tidak masalah bahasa Arab. Petunjuk itu tidak masalah orang Arab. Baralah banyak orang Arab kepia. Di Mesir itu hampir 40% non-Muslim. Timur Tengah itu banyak Kristen Ortodok. Yang kecil orang Arab itu dia bahasa Arab santia mengaji indah. Ulama-ulama besar dunia tidak barangnya orang Arab siswa kininya. Imam Bukhari tidak orang Arab, Imam Muslim tidak orang Arab, Imam Tirmidzi tidak orang Arab, imam besar dunia kininya. Masalah petunjuk bukan masalah orang Arab. Masalahnya bukan masalah orang pintar, bukan orang tamat S3. Tidak, masalah petunjuk adalah dia yang menentukan. Kita bersyukur. Dan syukur Pak, Abu Lahab tu Pak Wo Nabi. Abu Talib nama asuh Nabi sejak umur 8 tahun sampai mencari bini. Sampai lah jadi Nabi, Nabi pembela. Tak bisa ada. Ampi-ampi kan kangean. Ikut tak nge dah. Tak nge dah.
Kenapa? Allah yang tahu. Allah yang tahu siapa yang akan diberinya petunjuk. Untuk itu, kalau kepada Nabi, ya jangan sampai engkau bersedih hati. La tazhab nafsuka. Syarat, janganlah sampai engkau berhibah, bersedih hati. Engkau sudah berusaha tapi ada yang tak. Tentu jawab lebih-lebih lai. Awak tak Nabi dah. Bangi tak ke orang. Semalam ni surau langgang. Oi, surau lah, orang mengaji. Ini tak bisa lah. Kata jawab kan bagi peringatan-peringatan. Itu saja. Makanya tidak diberitahu siapa yang beriman sebenarnya beriman. Itu rahasia Allah agar kita jangan memilah-milih. Nanti salah panik mengaji sinan orang binga-binga sinan tak boleh tak? Tak boleh tak? Sampai kiamat awak nak dia tahu oleh Allah sian yang kedapat petunjuk. Bahkan Al-Wahsy yang didoakan Nabi agar dilaknat, dikutuk oleh Allah. Musuh Islamnya yang telah membunuh Hamzah dengan cara mencido. Tahu mencido? Diam-diam Hamzah dibunuh. Kalau berhadapan tak ada orang berani Hamzah. Ini panglima luar biasa. Ahli pedang. Diam-diam bunuhnya. Ibu hati Nabi. Sampai beliau berdoa agar si Wahsy, si budak hitam yang dijanjikan merdeka, agar dibinasakan. Nah, itu laisa laka minal amri syai'. Urusan itu tidak urusan engkau ya Muhammad. Akhirnya kan masuk Islam lah kan? Masuk Islam lah. Nabi sendiri tak tahu dah. Awak pelajaran berharga awak. Tak boleh mencap orang. Orang kafir saya tak boleh dia cap kafir selama-lamanya. Apalagi orang Islam dia cap kafir kadang-kadang. Nantilah orang kafir tu. Katanya nak beri imannya. Tak boleh dah. Siapa awak? Awak disuruh dakwah ke orang kafir. Kalau kau nak tak, kau nak dakwah, kau ta'lim. Yang dakwah tu orang-orang yang pergi ke daerah-daerah terpencil atau kota-kota besar, diajak dialog orang kafir, terangkan Islam, dakwah. Kalau kau ta'lim, semuanya belajar dari pondok. Kalau dari pondok, kalau kau di surau, bedanya tampik lah. Tapi mau di pondok kau belajar. Dakwah juga, tapi bukan main orang kafir. Memberikan taklim kepada kaum Muslim agar tahu dia dengan ajaran agamanya. Kalau orang kafir, diajak mereka kepada Islam, dijelaskan Islam. Lah masuk beko, baru dia ditaklimkan. Sebab ada orang yang masuk Islam, langsung jadi pendakwah. Taklim selalu lagi. Baru hijrah, ada seorang dokter menyindir, hijrah hari Rabu, taklim hari Kamis, hari Jumat berfatwa. Saya itu kan kau. Hijrah hari Rabu, taklim hari Kamis, hari Jumat lah berfatwa. Siapa anda tahu mau kemenangan? Itulah kecil sosmed. Sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallah, tunan khatamallah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa basarihim gishawatun. Gishawah. Gishawah tutupnya. Pergi menutup nombor lubang. Menutup nombor lubang. Telinga, mata. Kalau khatama, bukan nombor lubang. Memasukkan ke lubang. Tutup. Tutup kau tak?
Kalau menutup nabung lubang diselimui gisyawa. Jadi pendengar mereka dan penglihatan mereka ada gisyawa. Sehingga dia lah ada tutupannya. Tidak bisa lah masuk alam. Kabur. Ada sekat. Dia ada sekat, dia tidak bisa mencelik kebenaran. Tidak berfungsi pendengaran. Berarti mereka tiga ko dapat ini lah. Hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka sudah tertutup, terhalang, terhambat untuk menerima kebenaran. Bagi mereka adab yang sangat besar. Walahum adabun azim. Kelompok kedua. Kelompok kedua. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di situ? Yang pertama, dakwah Islam itu ditujukan kepada semua orang. Kepada semua orang kafir. Satu. Tidak semua orang yang diseru, tidak semua orang yang dakwah, tidak semua orang yang peringatan mau menerima. Untuk itu jangan kecewa. Lah memang dari sononya Allah tentukan. Ulang lihat. Barabana kita berkuampe supaya Islam orang sadu Allahnya ndak. Itulah menentang Allah. Allah tidak berkehendak itu. Dakwah seruan kepada semua manusia. Allah. Tapi di antara mereka ada yang nolak, ada yang menentang, ada yang ingkar. Yang ketiga, kita tidak dikasih tahu dan tidak diberitahu dan tidak akan pernah tahu siapa yang akan menolak dan siapa yang menolak selama-lamanya dan siapa yang mati dalam penolakan. Baru tahu orang kau menolak setelahnya mati. Sebelum mati tidak tahu. Dulu Khalid bin Walid memerang Nabi itu di perang Uhud. Kalah kaum muslimin di perang Uhud. Yo Nabi-Nabi masuk lubang, petah gigi Nabi, tangan Nabi. Siapa pemimpinnya? Khalid bin Walid. Ahli strategi dari Kuala Bukit. Khalid bin Walid. Ketika itu berdalam mengerumeh perasaan kaum muslimin. Tentu mencari Khalid begitu. Nabi sampai masuk lubang. Sampai Nabi ditamengi dengan tubuh sahabat-sahabat. Tapi Khalid bin Walid Islam kan? Panglima Islam. Jadi wak tahunya beko orang ko kafir, sebenarnya kafir, lah matinya. Ayo kafir jaga. Ketika hidup janganlah menuding orang janganlah. Orang kafir lagi tapi menuduh orang angku kafir awak. Pajak kafir itu tidak boleh dah. Beko berbalik kawan ni. Bumerang. Tanpa menyebut nama, tanpa menuding, tanpa mengisyaratkan. Silakan sebut dengan kafir. Tapi kalau lah menuding, jangan-jangan mereka berbelok tuding kawak. Baru awak tahu nyo kafir setelah mati. Sehari ke mati pun nak boleh kita kafir. Yang ketiga, yang keempat, itu namanya hiburan, bujukan, khusus kepada Nabi, tentu kepada kita je lah. Jangan berhibah hati, jangan bersedih hati. Lantaran dia menolak, ingkar, bangkang, memusuhi. Sebab memanglah tertulis juga ada orang ingkar, kamu menolak. Cuma tak kasih tahu. Kasih tahu. Kenapa nak dikasih tahu? Supaya kita
Jangan berhenti berdakwah. Sebab dakwah itu tugas. Kau tahu orang nak ke surau nak azan nak cukup mama biar suara enggak. Cuma masalahnya tugasanku azan. Biar suara sudah cukup. Parau suara azan wah. Kira nak ke surau. Cimpapu. Enggak, tugasanku tu azan. Ada orang. Nah, tugas Nabi, tugas Rasul, tugas dai ya sampaikan. Beriman tak beriman, orang tu tak urusanku. Urusanku fazakir. Innama anta muzakir. Sudah terangkan secara jelas. Terakhir, ada orang-orang tu dah memang telah Allah tutup mati hatinya, terkunci. Telinganya tersumbat, matanya tertutup. Sehingga tidak berguna, tidak bermanfaat untuk mereka peringatan. Kita berlindung diri kepada Allah. Jangan sampai kita setelah mendapat hidayah menjadi orang yang tertutup. Karena ada orang yang Islam murtad, bahkan penentangnya kepada Islam lebih karih daripada orang non-Muslim lah. Itu mengkau murtad itu dalam Islam hendak ya tobat dibunuh. Orang murtad lebih berbahaya daripada orang kafir. Itu balai. Awak tak bisa buat apa-apa, balai saja. Balai. Tadi untuk mereka kau azab yang besar, azab besar di akhirat dan di dunia. Dapat kita tarik kesimpulan, itulah sifat kelompok kedua. Sifat kelompok kedua menolak, menentang. Berarti ada dua tu. Dalam menerima petunjuk Al-Quran, ada yang beriman, ada yang kafir. Kalau kafir ko jaleh orangnya, nan abu-abu ko nan lamu, munafik. Kalau beriman, 5 sifat. Selagi orang ko sifatnya 5, nyo berada atas petunjuk dan nyo menang. Kalau orang kafir, jaleh menolak, jaleh menentang, jaleh ingkar, jaleh bangkang. Kenapa tutup hatinya? Kenapa Allah tutup hatinya? Allah paling tahu. Kita tidak tahu. Barangkali itu kajian sesubuh. Semoga dapat dipahami dan menjadi pedoman. Silakan. Di dalam masyarakat ada kata marah untuk kafaran. Gimana perbedaan penggunaan itu? Kafarah secara bahasa menutup sesuatu, menancak, menelok, merepetani. Hati aku rencak, berahsia, suci, beka ditutup oleh kesombongan, keangkuhan, kebangkangan, kekayaan, kekuasaan, keduniawian. Nah, itu benda tu. Tidak bisa masuk dalam benar. Baca, kafarah, kafir. Kalau gafara menutup nombor 2, namanya istighfar. Dosa buruk, pelanggaran buruk, kejahatan buruk, tutup. Lalu kita minta kepada Allah agar ditutup nombor buruk awak. Minta ampun namanya. Kalau khatama mengunci, bisa buka lah. Masuk angka sikwa, dilak masuk lah. Memasang buku ke almari, sini bisa buka lah. Khatama. Makanya orang khatam Al-Quran tu memang nak buka-bukaan Al-Quran dah. Buka-bukaan dah. Kalau khatam Al-Quran menanggar orang kan semua lah. Inilah khatam. Kalau kita untuk yang melubang-melubang, menyelimuti. Ada selubung yang menutupi matanya. Tak nampak kebenaran. Ada selubung yang menutupi telinganya. Tak mendengar. Lahum qulubun, lahum azanun, lahum itu.
شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا